Baiklah anak-anak, kita lihat berikutnya adalah gerak parabola. Kalian pernah mendengar parabola dan melihat asumsi atau pikiran Anda berarah parabola berarti ada antena parabola. Bentuknya adalah tidak lurus dan juga bentuknya adalah tidak lonjong, tapi bentuknya oval. Berarti di sana kita identik dengan ini ya. Nah, ini sumbu Y tegak atau vertikal, ini sumbu X adalah mendatar atau horizontal. Nah, yang dikatakan gerak parabola adalah gerak benda yang mengalami dua arah perpindahan. Jadi mula-mula mungkin arah geraknya itu adalah vertikal. Nah, ketika dia gerak vertikal ini, contoh ini ya, vertikal ini harga A percepatannya adalah min G. Kenapa min G? Karena berlawanan dengan gaya gravitasi bumi. Oke? Gaya gravitasi bumi kan ke bawah ya, ini ke atas, maka min negatif ya. Kemudian yang kedua adalah arah horizontal, maka percepatannya 0 horizontal, berarti yang mendatar ini. Nah, ini 0, sehingga dia semula ke atas horizontal membentuk kembali ke bawah berarti bentuknya vertikal juga kan? Ini vertikal, maka ini. Nah, vertikal yang tegak, ini yang mendatar. Nah, sehingga membentuk sebuah parabola. Di sini ada VOY, ada VOX. Artinya kecepatan ini sepanjang sumbu X dan sepanjang sumbu Y. Nah, untuk gerak parabola ini bentuknya yang pertama adalah kecepatan awal dan kecepatan sesaat-saat. Sehingga kita akan menggunakan rumus V kecepatan Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Artinya apa? Vx berarti kecepatan yang sepanjang sumbu X dan kecepatan yang berada sepanjang sumbu Y. Yang kedua, kondisi benda pada titik tertinggi. Ya, pada titik tertinggi ketika kita lempar sampai titik tertentu dia akan mantul kembali ke bawah. Nah, ini yang dimaksud dengan titik tertinggi. Sehingga Y, ya, Y ini berarti sumbu Y, VOY T dikurangi setengah GT kuadrat, sehingga VO sin theta T, ya, ini theta T dikurangi setengah GT kuadrat. Ini untuk yang sepanjang sumbu Y. Untuk yang bagian X adalah VOXT, sehingga VO cos delta T. Oke, kalau seperti delta, kalau tadi ada alfa, ada beta ya. Di mana masing-masing ini VOX, VOY. Kalau VOX kecepatan arah horizontal, kalau VOY adalah arah vertikal. VX kecepatan benda. Nah, kalau VO kecepatan awal, ya. Kalau V saja kecepatan benda. X berarti horizontal, kalau Y berarti vertikal. Ini enggak ya. Kemudian X posisi benda horizontal, kalau Y posisi benda vertikal. Kemudian ini tetanya adalah sudut gerak benda dengan arah horizontal. Ini kita coba membuktikan dalam hal ini. Nah, sehingga untuk T waktu ini kalau VY-nya 0, rumusnya ini. Kalau Y-nya yang 0, kecepatan Y itu 0, ini. Nah, kalau ini Y-nya 0, berarti ini rumusnya sin theta dibagi G adalah 2 VO ya. Sekarang kita lihat, ada seorang anak menendang bola dengan kecepatan 10 meter per detik pada arah 45 derajat dari bidang datar. Tentu saja menendang bola berada di lantai datar kan. Ya, tentukan A tinggi maksimum yang dicapai bola ketika ditendang dengan 45 derajat sampai ketinggian berapa ya nanti. Kemudian B, jauh yang ditempuh jangkauan bola itu berapa? Jadi kita selesaikan. Di sini bisa kita berikan diketahui ya. Kita jawab. Nah, diketahui. Nah, kita singkat diket ya. Ada 10 meter berarti kecepatan. Kalau kecepatan berarti V. Mula-mula berarti VO 10 meter per detik.
VO 10 meter per detik. Kemudian pada arah berarti tetanya adalah 45 derajat. Sekarang ada dua pertanyaan. Yang A menanyakan tinggi berarti H maksimum berapa. Yang B yang ditanyakan jauh jangkauan berarti posisi daripada benda berarti X maksimumnya di mana. Kita lihat tadi kita peroleh harga H itu bisa sama dengan percepatan, ya. Harga H bisa sama dengan percepatan. Sehingga kita akan menggunakan VOY. Ya, kita pakai rumus VOY. Jadi VOY adalah kecepatan ini yang kita pakai rumusnya. Ya, sehingga yang A kita pakai VOY, VO sin. Oke, VO sin theta. VO sin theta, waktunya kan nggak ada itu, 0 kan? Waktunya nggak ada, maka cuma ini. VO adalah 10, maka kecepatan awal 10. Kemudian berapakah harga sin? Nah, 10 sin dulu. Tetanya 45. Maka 10 kali sin 45 itu setengah akar 2. 10 kali setengah 5. Berarti ketemu 5 akar 2. Sudah kita temukan 5 akar 2. Ini kalau kita cari di tabel akan ketemu 7,1. Satuannya meter per detik karena kecepatan. Lalu kita ambil sekarang tinggi maksimum. Oke. Untuk tinggi maksimum sekarang yang kita ambil tinggi maksimum. Ini yang ditanyakan kan tinggi maksimum ini. Tinggi maksimum atau H. Oke. Berarti mencari H dalam kurung H. Bagaimana rumus yang kita pakai untuk tinggi maksimum? Bisa kita gunakan yang pertama menanyakan tinggi maksimum. Berarti Y sama dengan VO VOY T ditambah setengah GT kuadrat ditambah samin gitu. Bentar sampai materi sih kalau ini disebut langsung saya. Lanjut ya, kita lanjutkan. Setelah kita temukan 7,1 ini ya. 7,1 M per detik ini adalah kecepatan arah vertikal, yaitu kecepatan yang ke atas ya. Habis ini kita akan mencari waktu dulu ya. Habis ini ketemu, sekarang kita cari waktu yang dibutuhkan nanti sehingga bahan ini untuk menghitung H itu. Di waktu yang kita butuhkan, waktu pada saat VO pada saat VY ini 0. VY sama dengan 0. Kita lihat VY 0 ini ya. Sehingga ini kita akan menggunakan waktu T VO sin theta dibagi G. G-nya tadi diberikan karena ke atas, maka negatif ya. Ini kan tendakan ke atas. VO-nya kecepatan mula-mula, kalau kita lihat di sini T-nya kita bisa melihat VY dikurangi VOY. VO sin. Sebentar ya. Aduh, ini rumusnya kita ubah. VY dikurangi VOY. Oke. VY dikurangi VOY.
Kemudian VY-nya 0. Karena ini 0 dikurangi VOY-nya adalah sudah kita ini VOY 7,1 dibagi min 10. Gitu. Nah, sehingga di sini kalau kita kurangi ini ketemu min 7,1 dibagi min 10, hasilnya adalah plus 7,1. Ya, 0,71. 0, ini bagi 10 berarti 0,71. Sudah detik, ini waktunya. Setelah ini kita hitung tinggi maksimum. Tinggi maksimum kita pakai rumus Y sama dengan VOYT dikurangi setengah GT kuadrat. VO kita lihat berapa harganya. VO yang sudah barusan kita hitung, VOY adalah 7,1. VOY adalah 7,1. T-nya baru kita hitung 0,71. 0,71 dikurangi setengah, G-nya 10. T-nya 0,71. 0,71 pangkat 2. Ya, ini kalau kita uraikan, ini kalikan, dibantu nanti pakai kalkulator, ada berapa? Nah, ini dikalikan setengah kali 10 berarti 5, dikalikan 0,71 pangkat 2, dicari ketemu berapa, sehingga akhirnya ketemu 2,5 meter. Nanti dihitung pakai kalkulator ini. Kemudian kita akan melanjutkan pada pertanyaan B. Oke. Untuk B-nya, waktu yang diperlukan. Ini kita hitung dulu waktu yang diperlukan. Yang diperlukan. Oke. Kapan? Yaitu dengan T sama dengan 2 VO sin theta. Harga tetanya 45 dibagi dengan G. Tentu saja karena ini yang horizontal, G-nya positif. 2 VO-nya 10 ya. Sin 45. Sin 45 berarti setengah akar 2 dibagi G 10. Nah, maka di sini 2 ini kalau ini kan bisa kita coret ya. Nah, 1. 2 kali setengah 1 berarti tinggal akar 2. Hasilnya akar 2 per detik. Ya, sehingga sekarang jauh jangkauan yang ditanyakan, sehingga jauh jangkauan yang ditempuh bisa kita gunakan E VO cos 45 karena tetanya 45 dikalikan T. Berapa harga VO? VO semula kecepatan 10 cos 45 ini juga setengah akar 2. T-nya kita ambil akar 2, okay. Nah, sehingga kalau ini kita kalikan 10 kali setengah 5, 10 kali setengah 5, akar 2 kali akar 2 ada 2, berarti ada 10 meter. Sudah kita temukan waktu yang jauh jangkauannya adalah 10 meter. Nah, selesai. Tinggal yang nomor 2. Kita